Shalom. Pada bulan Februari, untuk kita melengkapi untuk tema gereja tahun 2025, membangun keserupaan dengan Kristus, tidak bisa kita lupakan untuk kita juga membangun keintiman dengan Bapa. Di Yohanes 15 ayat 1 sampai 3, di dalam perikop tentang akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, kita adalah ranting-rantingnya. Dia berkata apa? Ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Jadi bagi Tuhan yang paling penting bagi Bapa adalah kita hidupnya berbuah. Kalau kita rindu berbuah dan semakin berbuah, maka kita harus rela untuk dibersihkan oleh firman Tuhan. Penting sekali kita membangun hidup dengan firman Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-4 sampai 5, dia katakan, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita pun harus tinggal di dalam dia supaya berbuah banyak. Ayat yang terakhir, ayat 6 sampai 8, gimana caranya untuk kita berbuah? Yaitu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Berarti kita harus hidup penuh dengan kerinduan akan firman Tuhan. Dan gak cukup hanya firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dan hidup juga di dalam doa. Firman dan doa menjadi sebuah korelasi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika engkau berbuah banyak. Berarti dengan kata lain, di Efesus 1 ayat 17, roh hikmat dan wahyu itu harus Tuhan beri setiap saat pada kita, supaya kita mengenal Allah dengan benar. Mengenal, bahasa Yunaninya memakai kata epigenose, artinya mengenal dengan sungguh-sungguh dan akurat. Berarti dengan kata lain, kita harus mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Berarti dengan kata lain, sepanjang bulan Februari, lewat firman Tuhan yang disampaikan, kita diajar seluruh jemaat membangun keintiman dengan Bapa secara kontinu. Lewat firman Tuhan, lewat doa, pujian penyembahan, tentu juga lewat doa puasa yang rutin, doa semalaman, doa PD-PD yang ada, kita aktif ikut. Dan kita juga membangun keintiman dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, bukan hanya dengan Allah Bapa, tapi dengan Roh Kudus. Dan terakhir, membangun keintiman dengan persekutuan, dengan penderitaan dan kematian Yesus. Sehingga kita mengalami kebangkitan dan kehidupan Yesus Kristus. Itulah yang mengenal Allah dengan benar. Dan saya diberkati, saudaraku, dengan seorang hamba Tuhan. Dia berkata, perbanyaklah berdoa secara rahasia. Kurangilah berbicara dengan manusia. Lebih banyak lagi dengan Tuhan. Dan hasilnya, satu kali ketika dia memimpin KKR di New England tahun 1740, KKR-nya itu mengguncang Amerika dengan urapan yang sangat dahsyat dari pekerjaan Roh Kudus. Itu begitu tercurah dan sebanyak 10% dari totalisi penduduk pada waktu itu menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus. Wow! Itu bukan hanya pekerjaan semata dari Tuhan saja, tapi dari kerinduan pribadi itu yang datang kepada Tuhan. Dan para sejarawan pun mencatat, secara jujur mencatat, kebangunan rohani di New England tahun 1740 sebagai peristiwa yang memicu terjadinya revolusi Amerika di tahun 1776. Dan saya rindu sekali seluruh jemaat Tuhan hidupnya, bukan hanya pribadinya dibangun. Dimanapun dia berada, dia membangun banyak orang. Dan kota diubahkan, dan negeri diubahkan, bangsa-bangsa penuh kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua.